Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai kesempatan. Nah, seringkali kesempatan itu datang hanya untuk sekali seumur hidup, dan kalau seseorang tidak dapat menangkap, memakai kesempatan itu dengan baik, biasanya orang akan menyesal. Tapi biasanya penyesalan itu setelah sesuatu yang baik itu terjadi. Dan tentu saya berharap, dan kita berharap, kita berdoa supaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak lewat begitu saja, tidak berlalu begitu saja, tapi kita diberi hati yang peka, sensitif untuk melihat kesempatan, menangkap kesempatan itu, dan menjalaninya, baik bagi kemajuan pekerjaan Anda, bagi pelayanan kita, bagi gereja Tuhan, atau kesempatan-kesempatan bagi manfaat orang lain. Ya, kita akan coba lihat satu teks dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, sekali lagi saya ulang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ini dalam konteks bagaimana Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada seorang pria yang mengalami kebutaan, ya, buta matanya dari lahirnya. Lalu murid-murid bertanya, "Guru, kalau orang ini buta, yang berdosa siapa? Siapa yang bersalah? Orang tuanya atau dia?" Lalu Tuhan berikan jawab, bukan orang tuanya, ya, bukan dosa orang tuanya, bukan juga dosa dia, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, seringkali ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, ya bukan karena dosa, bukan karena Anda bersalah, bukan orang lain yang bersalah, tapi Tuhan izinkan, ya, memberikan kesempatan supaya Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita, ya. Sebab itu mari kita belajar mengucap syukur atas semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ini menarik sekali, ya. Bekerjalah selagi siang, ya. Kita wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan. Selagi hari masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Siang itu bicara kesempatan, kan? Ya, kesempatan. Masih muda kita punya kesempatan, masih sehat itu juga bicara kesempatan, masih dapat berpikir dengan jernih itu juga kesempatan, ya. Dan ada begitu banyak kesempatan-kesempatan, artinya kita masih mempunyai kesempatan, ya. Ada waktunya kesempatan itu, ada waktunya siang itu akan menjadi malam, kesempatan itu akan tertutup malam, ya. Malam itu bicara sudah tertutupnya sebuah kesempatan, mungkin karena sakit, ya, karena udah menjadi tua, atau sudah meninggal. Ini berarti kesempatan tertutup. Ya, saya mau cerita, ada seorang wanita, masih gadis, ya. Dia sangat piawai memainkan piano. Dan memang dia adalah seorang pianis. Waktu dia kembali dari Jakarta, kembali ke kotanya, pulang ke kotanya, sang ayah berkata, "Kamu bisa memainkan piano di gereja, karena piano gereja bertahun-tahun itu menganggur, ya, dan tidak ada orang yang memainkan. Kamu bisa memainkan." Dia beralasan, begitu banyak alasan-alasan yang mengatakan, ya, di gereja itu musiknya tidak banyak variasi, musik gerejawi cuma itu-itu saja, pokoknya ada alasan-alasan gitu. Beberapa kali ditawarkan oleh sang ayah supaya dia memainkan piano di gereja, tapi selalu ditolak. Entah berapa tahun kemudian, dia mulai sadar ada sesuatu yang berbeda. Tangannya, tulang-tulangnya merasa gak enak, jadi kaku. Lalu kemudian jari jemarinya
kaku juga gitu. Lalu dia bilangnya papanya, ayahnya, ya ayah, jadi minggu depan saya mau ke gereja dan memainkan piano. Dan alangkah terkejutnya setelah dia betul-betul ke gereja dan memainkan piano, ya, duduk di kursi piano dan jari jemarinya berada di touchnya piano itu, nggak bisa digerakkan karena kaku, ya, kaku. Tidak selincah dulu, bukannya tidak selincah, jauh berbeda, nggak bisa digerakkan jari jemarinya karena terkena kanker tulang. Ya. Dia nyesel itu. Nah ini, sampai pada hari kematian dari si gadis ini. Nah inilah kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk melayani Tuhan, memainkan piano, menjadi seorang pianis di sebuah gereja, ditolak. Pertama ditolak, kedua ditolak, dan seterusnya. Dan ketika dia mau, terlambat sudah, ya, terlambat sudah, karena dia mengabaikan, melewatkan kesempatan itu. Nah sebab itu, mintalah ke Roh Kudus membuka mata hati kita, membuka mata rohani kita, membuka juga mata dan telinga kita, supaya ketika kesempatan itu datang, kesempatan apa kita tidak tahu. Ya, kesempatan untuk berkarya baik bagi pekerjaan Tuhan, ya, berkarya bagi pelayanan, berkarya bagi pekerjaan Tuhan, berkarya untuk bisnis Anda, berkarya untuk pekerjaan kita masing-masing. Mari kita segera menanggapi. Tuhan bersabda dalam kitab Wahyu, lihatlah aku sedang membuka pintu yang tak dapat ditutup oleh siapapun. Nah, ketika Tuhan membuat satu pernyataan seperti ini, kita segera responsif, segera menanggapi. Jangan menunda-nunda, jangan ulur-ulur seperti wanita tadi itu. Nyesel dia. Sampai hari matinya, dia tidak bisa melayani. Terlambat sudah. Ya kan? Sekali lagi ketika Tuhan bersabda, lihatlah aku sedang membuka pintu bagimu. Ya, kita segera bereaksi, responsif menanggapi. Ya, kita segera bertindak. Kesempatan apa kita tidak tahu. Ada begitu banyak orang yang sukses, yang berhasil untuk menjalankan suatu bidang usaha, satu pekerjaan, ya, usaha, bisnis. Karena saya dengar beberapa orang mengatakan, ketika dia ditanya, Anda bisa sukses seperti ini dalam perdagangan produk apa gitu begitu ya? Ya momentumnya pas. Ya, saya bisa melihat momentum dan saya menangkap itu. Artinya waktunya tepat, dia bisa memanfaatkan. Ya kan? Tapi sebaliknya ada begitu banyak orang gagal, tidak berhasil. Kenapa? Ketika momentum yang pas itu, ya, Tuhan buka pintu, membuka kesempatan, terlalu terlambat ya, bermalas-malasan, menunda-nunda. Ya. Waktu kan berjalan terus. Ya, momen itu hilang dan tidak akan pernah kembali. Sebab itu ini menjadi koreksi, menjadi bahan renungan bagi Anda, bagi saya juga sebagai hamba Tuhan itu. Ya, saya berdoa sekali Tuhan berikan kami kesempatan untuk berkarya, untuk produktif, menjadi hamba Tuhan yang produktif. Anda menjadi pengusaha yang produktif, petani yang produktif. Ya, apapun juga panggilan kita, ya, kita mau produktif. Pertama bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat. Nah itu. Nah, mohon anugerah Tuhan supaya sekali lagi kita diberikan kepekaan. Saya ulang-ulang tuh, hati yang peka, sensitif, melihat kesempatan itu sebagai satu momentum yang baik untuk segera bereaksi, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan itu. Pasca Perang Dunia Kedua, Jenderal MacArthur menghimbau gereja-gereja di Amerika untuk segera mengirim utusan Injil. Ya, kirim utusan Injil sebanyak-banyaknya ke Jepang. Himbauan itu terus-menerus, ya, disampaikan oleh MacArthur kepada gereja-gereja di Amerika. Lalu gereja-gereja di sana menanggapi begitu dingin. Anda tahu dalam sejarah ya,
begitu dingin, nah ngapain? Ya, Jepang. Ya. Dengan berbagai alasan tentunya. Begitu dingin, bahkan tidak menanggapinya. Ya. Sehingga Anda lihat, tidak pernah pasca setelah Perang Dunia Kedua itu, nggak ada utusan Injil yang pergi ke Jepang. Hari ini Anda melihat bahwa Jepang itu adalah salah satu negara yang paling sukar untuk diinjili. Ya, kekristenan di sana hanya paling banter 2% kalau ada. Kenapa? Momentum itu lewat. Ya. Saya berpikir, coba seandainya gereja-gereja di Amerika ya segera mendengar apa yang dikatakan Max Arthur dan segera bereaksi mengutus utusan Injil ke Jepang, saya kira Jepang tidak seperti hari ini. Ya. Kenapa? Ya, momentum sudah lewat gitu. Ya, orang di sana begitu sinis terhadap kekristenan. Nah, ini satu contoh-contoh yang begitu menyedihkan. Ya, nah sebab itu kita mohon anugerah Tuhan agar kembali Tuhan menganugerahkan kesempatan sekali lagi ya, kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua yang mendengar renungan hari ini, pesan pastor ini, agar Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menangkap kesempatan itu. Dan oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalankan, ya, menangkap itu dan memanfaatkan, mengerjakan sesuatu. Selagi hari lagi siang, ya kan? Akan datang malam, tidak seorang pun bisa bekerja. Contoh di Jepang ini, sekarang memang begitu gencar utusan Injil ke sana, tapi pintu udah tertutup, terlanjur lah ya, momentum itu sudah lewat. Ya, nah ini satu contoh yang menyedihkan, namun ini menjadi berbicara kepada kita, berbicara pada gereja-gereja lain, berbicara kepada kita semua, kepada saya Tuhan, supaya kita segera menangkap selagi Tuhan berikan kesempatan. Ya, selagi hari siang kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan. Karena akan datang malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita ingin bekerja, kita ingin melayani, tapi apa daya? Udah terlanjur tua, udah terlanjur sakit, ya, hatinya masih mau melayani, tapi udah tubuhnya nggak bisa lagi, ya, udah tua, udah sakit, apalagi mati, ya. Wah itu sudah, ya. Nah sebab itu kita bersyukur untuk kesempatan ini. Saya melihat Indonesia Tuhan masih membuka pintu untuk Indonesia, ya. Tantangan sih ada. Saya tidak mengatakan mari kita menutup mata seolah tidak ada tantangan di negeri kita. Bagi gereja banyak tantangan, tapi mari kita mencoba melihat bukan tantangannya, tapi kesempatan. Bukan tantangannya, bukan kesukarannya, tapi kesukaran di balik kesempatan, di balik kesukaran itu. Ya, saya tahu ada begitu banyak kesulitan, masalah ekonomi, pekerjaan, di dunia kerja, ya, pelayanan dan banyak hal yang lain. Kesempatan itu selalu ada, namun mohon anugerah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa melihat kesempatan itu, menangkap kesempatan itu, dan kita dimampukan untuk mengerjakan sesuatu, dan Tuhan memberkati Anda. Ya, baik, ya, jangan terlalu malas, ya, berjaga-jaga terus, banyak berdoa, dan Roh Kudus akan menolong Anda semua. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Tolonglah ya Tuhan, berikan kami hati yang peka, sensitif, sehingga kami dapat melihat setiap kesempatan yang datang. Kami disadarkan ya Tuhan bahwa tidak selamanya kesempatan itu ada. Namun kalau kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu, itu adalah anugerah dan berkat yang besar, dan akhirnya Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk menjalani setiap kesempatan dengan baik. Oh Tuhan, terima kasih sehingga membuat kami berhasil dalam pelayanan di ladang Tuhan, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dan dalam dunia yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat makin setia, mengasihi dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.